Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 Menit. Pada episode kali ini, insya Allah kita akan bahas tentang sebuah buku yang berjudul Lulus Sekolah Ngapain, Biar Kamu Sukses Saat Lulus Sekolah. Jadi sesuai sama judulnya, buku ini akan menjadi sebuah buku yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang baru pada lulus sekolah ya. Untuk para remaja mungkin usia 17-18 tahun yang baru lulus sekolah dan bingung selanjutnya saya harus apa gitu, selanjutnya saya harus ngapain, selanjutnya saya harus kemana. Nah, buku ini saya rekomendasikan dan saya persembahkan juga untuk teman-teman semuanya supaya bisa menjadi sedikit informasi di antara begitu banyak informasi di luar sana untuk teman-teman yang mau, baik itu jadi wirausaha, baik itu jadi mahasiswa ataupun itu mau jadi karyawan. Nah, ini buku ini mudah-mudahan bisa jadi panduan ya untuk bagaimana, seperti apa langkah selanjutnya setelah lulus sekolah. Kamu dengan pengalaman sekolah kamu, dengan ijazah kamu, sertifikat kamu, prestasi kamu harus ngapain dan kemana. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Selain banyak sekali informasi di luar sana yang bisa menjadi referensi teman-teman semuanya. Langsung aja kita lihat daftar isinya. Nah, daftar isinya ini ada prolog yang berisikan tentang beberapa panduan seperti untuk siapa buku ini, ada apa di dalam buku ini, mengapa buku ini penting, dan apa manfaat yang bisa kamu dapatkan dari buku ini, serta beberapa ungkapan terima kasih. Nah, selanjutnya ada kisah mereka, kisah kita. Ini adalah beberapa cerita baik itu yang berisikan tentang beberapa harapan kaum remaja, kisah-kisah dari beberapa remaja yang sukses, serta kisah-kisah dari beberapa remaja yang kurang sukses. Dan selanjutnya adalah pembahasan tentang tantangan bagi remaja. Setelah kita belajar tentang apa itu kisah-kisahnya, nah sekarang ada tantangan-tantangan yang biasanya dihadapi oleh para remaja. Ini terbagi dalam beberapa bagian, ada 2 bagian tepatnya, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Internal itu yang pastinya berasal dari diri sendiri ya, dari pribadi masing-masing, baik itu karena blank, pengendalian diri dan pikiran gitu ya. Lalu manajemen emosi di saat baper, misalnya bawa perasaan, pasif, kondisi pasif, bagaimana menghadapi kondisi pasif, dan di sini juga akan dibahas tentang bagaimana cara menghadapi faktor-faktor internal di dalam yang tantangan-tantangan yang berasal dari internal kita. Lalu kekurangan keterampilan misalnya ya, dan kemampuan, lalu kekurangan wawasan dan pengalaman, lalu kebiasaan dalam menyalahkan serta mencari-cari alasan. Nah, ini juga beberapa tantangan internal yang mungkin teman-teman semua rasakan. Pastinya selain ini banyak juga ya tantangan-tantangan lain yang tidak dibahas dalam buku ini. Namun setidaknya mudah-mudahan setiap tantangan yang ada di sini bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya. Itu maksudnya. Lalu tantangan eksternal di sini juga ada beberapa, yaitu pergaulan yang salah, cinta dan perasaan, di sini juga dibahas, sosial media dan kehidupan sosial, orang tua dan keluarga, kondisi finansial, solusi jangka pendek, lingkungan sosial secara umum, dan kunci menghadapi tantangan eksternal itu seperti apa dibahas dalam bagian yang kedua ini. Nah, selanjutnya nanti akan ada beberapa pembahasan tentang kunci sukses remaja. Nah, ini kuncinya gitu ya. Di antara beberapa kunci yang bisa kamu jadikan referensi, selain masih banyak referensi-referensi yang lain, tapi mudah-mudahan setidaknya beberapa poin yang disampaikan dalam buku ini bisa menjadi panduan untuk seperti apa sih, apa aja yang harus saya siapkan sebelum saya lulus sekolah. Setelah saya lulus sekolah, itu seperti apa saja yang harus disiapkan. Yang pertama adalah membangun hubungan vertikal yang baik. Ada niat, khusyuk dan istiqomah. Mengenali kepribadianmu, tuliskan tujuanmu, menyusun rencana dengan baik, realisasikan dalam tindakan, tanamkan nilai-nilai terbaik dalam dirimu. Ini ada beberapa nilai yang bisa dijadikan referensi, mulai dari kejujuran, kreativitas, percaya diri, kemampuan beradaptasi, sabar, dan poin-poin selanjutnya. Mengembangkan kemampuan komunikasi, seperti apa cara pembahasannya. Lalu membangun relasi yang baik, monitoring terus progresmu, temukan partner yang terbaik, belajar dan ulangi pelajaranmu, nikmati prosesnya, dan terus berkembang, serta mengasah kemampuan untuk survive. Nah, ini juga penting ya.
Jadi ini tidak disusun berdasarkan mana yang paling penting ataupun tidak penting, semuanya penting saya rasa untuk kita tanamkan di dalam diri kita, untuk kita jadikan sebagai panduan setelah kita lulus sekolah gitu ya, ataupun setelah kita bersiap untuk memasuki dunia dewasa, dunia kerja itu seperti apa. Nah, ini adalah beberapa prinsip-prinsip yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Bukan harus ya, tapi perlu, butuh untuk kita tanamkan gitu. Selanjutnya adalah panduan teknis. Nah, setelah tadi ada beberapa panduan non teknis ibaratnya ya, soft skill yang harus kita siapkan. Nah, ini adalah beberapa panduan teknis untuk menjadi remaja yang sukses. Yang pertama yang harus disiapkan sebelum lulus. Yang kedua adalah setelah hari kelulusan tiba, itu apa saja. Termasuk kalau misalnya kamu mau kuliah, seperti apa tahapannya, dan bekerja sebagai karyawan itu seperti apa. Kuliah juga nanti di sini mau kuliah seperti apa. Apakah di universitas negeri atau ke universitas swasta, di sekolah kedinasan, menjadi taruna TNI misalnya ataupun kepolisian, kuliah ke luar negeri juga di sini ada beberapa sarannya. Selain banyak di luar sana informasi, kuliah sambil bekerja dan mencari beasiswa, di sini ada beberapa panduan. Lalu bekerja sebagai karyawan, di sini ada beberapa saran, tips untuk memasuki dunia kerja, melamar pekerjaan, lalu setelah lolos seleksi administrasi seperti apa, dan berwirausaha. Pastinya di sini semuanya dibahas secara cepat, hanya poin-poin yang pentingnya saja, dan mudah-mudahan buku ini bisa menjadi panduan untuk melanjutkan tahapan selanjutnya seperti apa. Nah, ini nanti juga ada halaman tentang penulis di bagian akhirnya. Itulah pertama bagian daftar isinya dulu ya, untuk teman-teman semuanya apa saja di buku ini. Nah, kalau misalnya tertarik tentang buku ini, silahkan untuk lihat linknya di kolom deskripsi. Harganya juga sangat terjangkau, jadi mudah-mudahan ini bisa jadi panduan untuk teman-teman semuanya, informasi untuk teman-teman semuanya. Tapi kalau misalnya mau nonton aja video ini, insya Allah saya bacain, saya coba jelaskan satu persatu setiap poin-poinnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.